Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ningsi dari kelas P2K Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 18622012116. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat ya. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Topik pembahasan materi pertama kita adalah tentang analisis regresi linear berganda, di mana kita akan bahas tentang pengertian, model persamaan, kemudian asumsi klasik. Analisis regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Metode analisis ini menjadi salah satu analisis yang paling banyak digunakan karena alasannya mudah dan memiliki banyak kekuatan yang cukup dalam menjelaskan suatu pengaruh, suatu variabel bebas dengan variabel yang terikat. Ada banyak sekali kondisi yang dapat kita uji dengan menggunakan regresi linear ini. Model regresi linear ini dapat dilukiskan sebagai persamaan berikut. Di sini sudah ada tabel, di mana Y sebagai variabel yang terikat atau variabel respon, dan X sebagai variabel bebas atau variabel prediktor, alpha sebagai konstanta, dan B ini sebagai spola atau koefisien estimate. Selanjutnya ada analisis klasik regresi linear berganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, maka regresi linear juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi. Agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat BLEU atau Base Linear Unbiased Estimation, maka asumsi klasik pada regresi linear ini dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama ada data interval atau rasio, yang kedua ada linearitas, yang ketiga ada normalitas pada residual, yang keempat ada non-outlier atau tanpa adanya data pencilan atau bisa disebut data ekstrem, yang kelima ada homokedasitas atau non-heterokedasitas, yang keenam ada non-multikolinearitas atau non-autokolerasi. Selanjutnya di topik pembahasan kedua yaitu analisis regresi data panel, di mana gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama, kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Di sini regresi linear data panel memiliki model persamaan juga, seperti halnya dengan regresi data panel, yang perbedaannya di mana alpha sebagai konstanta, B sebagai vektor merupakan parameter hasil estimasi, kemudian ada XIT ya, atau bisa disebut observasi keberapa dari P variabel bebas, kemudian ada alpha I atau alpha I sama dengan efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu keberapa. Kemudian ada AIT sama dengan error. Selanjutnya asumsi regresi linear data panel, di mana memberikan hasil pendugaan yang bersifat BLEU atau Base Linear Unbiased jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi. Di antaranya adalah non-autocorrelation, di mana inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga perdugaan parameter tidak lagi bersifat BLEU. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section. Keuntungan yang didapatkan setelah melakukan analisis regresi data panel adalah yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Yang kedua,
panel data dapat memberikan informasi yang lebih banyak yang tidak dapat diberikan oleh hanya cross section atau time series saja. Kemudian panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.